Tapi dokter Malaysia nih memang betul-betul canggih tau. Dah baca nih kan hasil ronsen dia. Dokter tuh langsung bilang gini, kamu pasien saya yang paling muda. Kat Malaysia alat dia canggih-canggih, cik. Memang sih. Betul-betul ya. Tak pakai tenaga manusia. Tinggal pencet dah siap. Oh iya. Diagnosisnya jelas. Sedangkan di Indonesia beda rumah sakit, beda terus diagnosisnya. Rumah sakit A bilang dioperasi, rumah sakit B bilang ini penyakit langka. Intinya kalau berobat di Malaysia, penyakitnya sudah jelas, pelayanannya profesional dan harganya terjangkau. Hai, hello guys, assalamualaikum, salam sejahtera semuanya. Apa kabar nih teman-teman sahabat? Semoga selalu dalam keadaan baik dan semoga selalu dilimpahkan rizkinya, dipermudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin guys. Oke, beberapa hari kita tidak buat konten guys ya. Dan ternyata itu banyak sekali teman-teman yang DM memberikan video-video link ya yang menarik untuk kita bahas di channel Bang Re ini guys ya. Sebab kalau ikutkan guys ya, Malaysia ini selalu unik dia, selalu menarik untuk kita bahas guys ya. Di sini ada salah satu hal yang setelah aku buka linknya itu penasaran banget gitu loh guys ya. Sebab ini tentang pengobatan, tentang kesehatan guys ya, yang dimana itu memang banyak sekali warga Indonesia yang berhijrah, bukan berhijrah guys ya, yang berobat di sana gitu loh guys ya. Kalau di Singapura juga ada, tapi biasanya itu kalangan artis papan atas lah intinya. Sebab di Singapura kan agak mahal ya, agak tinggi harganya gitu loh guys ya. Tapi kalau di Malaysia ini masih terjangkau lagi. Dan kenapa ini banyak sekali warga Indonesia yang berbondong-bondong untuk berobat di Pulau Pinang, di Johor, di Melaka, dan itu banyak banget gitu loh guys ya. Apakah hospital di sana itu terlalu baik ya, terlalu bagus sampai orang-orang ini pergi ke sana guys ya. Jadi seperti apa videonya, ini menarik sekali ini ya. Ini tentang channel yaitu Mbak Yu yang asli guys ya. Jadi tajuknya ini menarik sekali, yaitu habiskan 299.000 ringgit. Wow, banyak banget cuy. Hampir 300.000 nih ya. Malaysia, nasib warga Indonesia berobat di Malaysia. Jadi seperti apa ya ceritanya, kisahnya sampai berhabis ratusan ribu ringgit ini guys ya. Apakah semahal itu berobat di sana? Tapi ramai juga ya orang-orang yang ke sana gitu loh guys ya. Kalau ini mahal loh guys ya. Ini sakit apa, sama-sama kita akan saksikan guys ya. Link ada di description jika kalian pengen nonton videonya langsung. Tak perlu beli masa lagi, bismillah and play. Kenapa lah orang Indonesia nih lebih percaya berobat ke Malaysia timbang ke Indonesia. Jadi tuh gejala awal dia dia sakit perut. Pas sakit perut tuh dibawalah ke rumah sakit ke Indonesia kan. Diceklah dengan dokter ke Indonesia. Dokter sih diagnosanya miom. Hari itu kalau dihitung-hitung dah adalah 180 juta. Kalau uang ringgit dia dah beribu-ribu, Jadi itu macam mana tuh ceritanya experience kat Malaysia tuh? Jadi Oke guys, ini kalau melihat bahasanya, ini ialah bahasa dialek Pulau Pinang pula, Tanjung Pinang, Kepri lah intinya, Kepulauan Riau guys ya. Dan di situ kan bahasanya hampir sama nih dengan Malaysia, dan of course lah di situ deket banget gitu loh guys ya. Di Indonesia 180 juta sudah habis, dan di Malaysia 299.000. Masya Allah guys ya, kesehatan sangat mahal. Jadi untuk teman-teman ya, jangan lupa selalu makan makanan yang sehat, berolahraga guys ya. Sebab ya itu tadi guys, kesehatan ini mahal banget ya. Jadi seperti apa, langsung aja kita play lagi guys. Jadi Mbak Yu, tentang Mbak Yu yang Kak Yu udah menang Tanjung Pinang tuh, Mbak Yu dia kan berobat ke Malaysia kan. Nah itu udah habis berapa ratus juta tuh Mbak Yu? Dah banyak ratus juta kemarin tuh kalau dihitung-hitung dah adalah 180 juta. Kalau uang ringgit dia dah beribu-ribu Jadi itu macam mana tuh ceritanya experience kat Malaysia tuh, berobat kat Malaysia macam mana tuh Mbak Yu? Jadi tuh gejala awal dia dia sakit perut. Pas sakit perut tuh dibawalah ke rumah sakit ke Indonesia kan. Diceklah dengan dokter ke Indonesia. Dokter sih diagnosanya miom hari itu. Tapi ternyata dibawalah ke Batam ke dokter yang betul-betul spesialis penyakit dalam kan. Ternyata tahu dia sakit apa? Cancer. Kanker guys tak ya. terduga kan. Dari cuma gejala awal tuh diagnosnya cuma sakit perut aja, tiba-tiba dah cancer. Dibawa ke Malaysia kan hari itu. Jadi memang panjang lah tual dia atau perubatan dia nih panjang betul lah. Mulai dari medical check up dulu, terus dia PET scan, lepas tu dia radioterapi, lepas tu dia kemoterapi. Banyak lah perubatan-perubatan yang dah dilalui dengan dia nih. PET scan aja nih harga dia kalau di Indonesia kan 40 juta Mati sekali PET scan. Kalau kemoterapi dia pula
Harga dia satu kali kemoterapi tu 5.000 ringgit Malaysia. Berarti berapa tuh Mbak Yu? Kalau kau kali sekitar 16 jutaan lah. Terus kau berapa hari kat Malaysia Mbak Yu? Dah ada 10 hari lah temankan waktu itu. Sebab ini dia kan Mbak Yu belum pernah ke temankan. Malaysia kan. Aku temankan lah. Melihat kondisi dia pun melemah. Sebab dia dah pernah masuk emergency sekali hari tu. Melemah betul sampai muntah mual. Kesian aku tengok dia, Cik. Terus Mbak Yu itu tuh dia sebenarnya rawat inap ke atau rawat jalan ke atau dia maksudnya setiap hari tu kat rumah sakit aja? Tak, jadi gini selama 28 hari dokter tu dah cakap kalau penyakit dia ni memang case dia tak serius sangat lah, tapi memang harus ditangani dengan cepat karena perkembangan kanser ni sangat cepat tau Ya, kalau benar-benar. dibiarkan aja akan berbahaya dan beresiko tinggi. Iya. Sebab kanser ni tak main-main kan. Sebab sel darah dia yang kena ke tubuh ni Betul, yang betul. jadi masalah. Hari tu ada beberapa ritual atau perubatan mulai dari dokter memberikan obat waktu dekat emergency sehingga membuat dia mual muntah ni agak mengurang sikit lah. Lepas tu dokter ada menyarankan untuk PET scan. PET scan ni kita dilihat lah macam Indonesia medical check up, tapi ni versi cancer. Ditengok lah dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Sakit dia ni ada di bagian mana, canggih sebab betul. dia hanya mengalami mual muntah dan sakit perut aja hari tu kan. Sangka dokter ni dia ada penyakit GERD kalau Indonesia atau asam lambung. Ternyata memang ada riwayat dia atau diagnos tu ada. Tapi ternyata diteliti lagi, dokter membaca hasil radiologinya tu, rupanya ditengok lah kan hasil ronsen dia tu, rupanya kanker serviks. Itu dah stadium berapa tuh Mbak Yu? Stadium 2 kata dokter. Sudah 7 cm besar dia. Tapi dokter Malaysia ni memang betul-betul canggih tau. Dah baca ni kan hasil ronsen dia. Dokter tu langsung bilang gini, kamu pasien saya yang paling muda, umur dia baru 34 atau 35 tahunan muda macam tu lah Tapi semangat dia tinggi tau nak sembuh tu. Memang kalau untuk harta benda dah habis lah terjual. Dah mobil terjual, motor dah terjual, semua benda lah dah dikeluarkan demi perubatan ni supaya berangsur cepat sembuh kan, karena dah 7 cm dah tak main-main lagi tau. Bisa jadi dia lebih besar lagi nanti. Terus dokter menyarankan untuk 28 kali radioterapi. Jadi radioterapi ni kalau kat Malaysia sana nama rumah sakit dia Glen Eagles Hospital. ini Ada dekat Glen Eagles. Bagus Medini. hospital. Ya, Medini dekat daerah Johor, daerah Iskandar. Jadi di Glen Eagles tu ketika kita masuk habis PET scan tu, dokter memberi peringatan ini obat dia, lepas tu ini perawatan dia, ini biaya yang dikeluarkan dia. Kalau pasien ni rasa okey atau punya duit atau berkecukupan, sila kita ambil tindakan dengan cepat. Tapi kalau rasa tak sanggup atau masih nak fikir dulu karena keuangan kan, bolehlah dipikirkan dulu. Tapi memang hari tu tetangga aku tu betul-betul yang langsung aja lah, sebab dia nak langsung sembuh kan hari tu. Ya, ada duit Langsung dia lah rasa. habis PET scan, radioterapi selama 28 kali, terus langsung kemoterapi ni pun kat Malaysia alat dia canggih-canggih, cik. Memang sih. Betul-betul yang hanya 40 menit saja radioterapinya tu. Kalau kemo dia memang 4 jam lah, sebab ada masukkan air. Kalau orang Indonesia bilangnya infus, kalau kat Malaysia bilangnya air. Berarti kemoterapi itu terapi bukan olahraga, terapi kayak macam kita kan terapi dipegang-pegang atau macam mana. Kan, jadi tu disuntik. Kalau dia bilangnya injek lah disuntik, lepas tu dimasukkan cairan atau infus, atau kalau Malaysia bilangnya air. Dimasukkan air, tapi dalam keadaan tidak ngapain, hanya duduk saja, nggak baring, nggak apa, pokoknya hanya duduk, dikasih kayak obat infus gitu, terus dikasih banyak lah obat-obat 4 macam. Intinya hanya pasien sama keluarganya lah yang tahu ya. Kasih obat macam tu, lepas tu dikasih obat minum sama obat suntik juga, jadi sembuhnya langsung total kayak gitu. Terus alat mereka canggih-canggih, tak pakai tenaga manusia, tinggal pencet dah siap. Oh iya. Hanya dari komputer aja, pencet langsung mutar gitu. Kalau radioterapi cuma 40 menit, betul-betul yang singkat betul lah. Kalau nak berobat kat Malaysia tuh, kenapa lah orang Indonesia ni lebih percaya berobat kat Malaysia timbang kat Indonesia? Iya, sebab Itulah. karena memang canggih-canggih kan. Alat dia canggih, dokter dia pun terkemuka, atau orang benar. pun dah berjaya berhasil sembuh kan. Jadi orang Indonesia ni kedoktrin untuk berobat kat luar negeri sana lah gitu. Jadi selama 10 hari
aku menemankan tanggaku tuh, sekarang pengobatan dia kan udah berjalan 15 kali radioterapi dan 4 kali kemoterapi kan. Itu betul-betul dari 7 cm sekarang tinggal 4 cm saja. Oh my god, 4 cm alhamdulillah nanti banget. akan diakhiri dengan bioterapi apa gitulah ya nama dia. Nanti Kak Melaka, rumah sakit Kak Oh, Kak Melaka. Melaka. Iya. Jadi 28 hari nanti setelah radioterapi, kemoterapinya 5 kali. Di kemoterapi terakhir atau bio apa gitu tuh nanti di Malaka sana. Jadi aku nanti akan temankan lagi hari Isnin aku berangkat. Oh, berangkat lagi. Emangnya Melaka sama Johor tuh jaraknya berapa jam Mbak Yu? Malaka Malaysia dengan Johor Malaysia tuh jaraknya kalau kita naik Dekat base lah ya. itu sekitar 3 jam saja. Naik 3 base, jam. dekat sangat lah. Naik kereta cepat lah, kereta api, tapi banyak turun-turun dia. Lebih baik langsung naik bus, naik bis Naik tuh bus, ya. lebih cepat. Dah tuh selama Mbak Yu menjaga tetangga Mbak Yu di sana, itu Mbak Yu tinggal kat mana? Terus berapa pula biayanya lagi tuh? Itulah Perlu macam mana ditanya nak dia. dicakap banyak betul lah pengeluaran inti dia tuh. Kalau penginapan kita orang ada duduk kat apartemen. Apartemen tuh tak jauh lah dari Gleneagles tuh, dekat sangat. Nama dia Pristine apartemen. Jaraknya betul-betul hanya 300 meter saja. Oh, dekat. Harga dia pula kita orang ambil dia per minggu dekat aplikasi Agoda sebab murah. Harga dia cuma 1.300 lah. 1.300 untuk 2 minggu. 1.300 berarti Oke lah berapa ya. tuh Mbak Yu? 3 jutaan lebih lah. Berarti 1 minggu 1 juta lebih, 1.500.000. Tapi kan seminggu Iya sih. boleh masak, boleh tidur, boleh duduk, boleh Oke nonton lah. TV, semualah. Boleh dilaksanakan aktiviti kat rumah tuh, kat apartemen tu lah. Cuci baju pun boleh Mbak Yu? Boleh jemur Boleh. baju pun boleh, setrika baju, nak hair dry rambut semua boleh. Berarti Mbak Yu tak tinggal kat rumah sakitnya. Soalnya kan Mbak Yu jagakan tetangga Mbak Yu. Memang hari itu mengantarkan orang sakit tuh orang mikir dia akan dibawa ke rumah sakit dan tidur kat rumah sakit. Tapi dokter kat Malaysia ni betul-betul best punya lah. Dia best menyarankan karena itu rumah sakit swasta dan tergolong mahal lah ya untuk penyakit yang spesial, penyakit cancer tadi tuh. Dokter tidak menyarankan untuk rawat inap. Jadi rawat jalan aja. Satu hari dia bagus. radioterapi, nanti di hari Rabu dia kemoterapi. Dari radioterapinya sampai Jumat, Senin sampai Jumat. Kalau untuk kemoterapinya hari Rabu aja gitu. Sebab fisik dia memang kuat. Dia tuh boleh jalan, jalan. boleh makan, boleh tidur, boleh duduk, boleh aktiviti lah kat rumah. Tapi ya karena dokter tak menyarankan untuk rawat inap, jadi kita orang ya rawat jalan. Tuh, jadi nanti di 28 Ini yang hari lah bagus. berakhirnya itu kemungkinan nanti di pertengahan Juni. Insya Allah kalau dia sehat, dia tak ada halangan apapun. Insya Allah Semoga. akhir Juni selesai pengobatan dia. Tapi setelah selesai itu Mbak Yu kena sering rajin check up atau tak apa-apa biarkan aja macam tu? Dokter menyarankan untuk 3 bulan sekali maksimal, minimal dia 1 bulan sekali boleh pergi check up kat Malaysia boleh, kat Indonesia boleh. Sebab kanser bagus. ni sel darah kan yang kena, tak boleh sembarang. Makan pun ada pantangan dia jugalah, tapi tak separah kalau Indonesia kan tak boleh makan ni, tak boleh makan itu. Justru malah kat Malaysia kalau kita kanser tu boleh makan protein tinggi, daging boleh, ayam Beda boleh, je. tapi memang tak boleh makan yang kayak udang, yang seafood tu belum boleh lah. Sebab kan masih pengobatan. Jadi mau lihat keadaan dan fisiknya dia ni kuat apa enggak. Karena obat yang masuk tu begitu banyak kan kat tubuh dia, harus dinetralisir dulu supaya cepat pengobatan dia. Tapi memang betul-betul dokter Malaysia menyarankan untuk makan yang banyak serat, banyak protein supaya cepat sembuh. Balikannya cuy. Kan dia kanser nih Mbak Yu. Berarti sekarang rambut dia botak lah Mbak Yu. Tak, jadi tuh kanser tuh ada 2 macam pula kata dokter nih. Dari pusat atau dari udel bahasa Jawanya sampai ke atas itu memang ada yang botak. Adalah efek samping dia botak tuh ada. Tapi kalau pusat sampai ke bawah itu tak ada. Karena jiran aku nih pula dari pusat ke bawah kan, cervix kan. Jadi tak ada ternyata lah, tak ada begitu, sakit macam guys. botak kepala tuh tak ada. Tapi memang banyak sangat pasien-pasien yang aku tengok tuh betul-betul rambut dia botak. Terus masih muda-muda dah rambut tak ada. Betul-betul Memang kayak ini memang kesian kayak lah. gitu, Fight cuy. untuk melawan kanser ni sangat tinggi untuk pasien-pasien dia. Jadi memang semangat tinggi jadi biar cepat sembuh. Gitulah. Oke guys ya, ini channel daripada Mbak Yu yang asli guys ya. Dan ternyata beliau ini menghantarkan tetangganya guys ya untuk berobat di Malaysia. Semoga aja tetangganya ini semakin sembuh, semakin membaik. Dan dari 7 cm tinggal 4 cm guys ya. Jadi semoga semakin membaik lah ya. Dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Dan inilah ya yang dimana ini adalah salah satu inspirasi juga untuk teman-teman ya yang pengen berobat itu. Jangan berobat yang kaleng-kaleng gitu loh guys ya, langsung aja ke dokter spesialis ya. Sebab diagnosis di Indonesia itu menyatakan
asam lambung gitu loh guys ya. Tapi setelah sampai di sana beda lagi guys ya. Jadi ini salah diagnosis juga sangat berbahaya banget. Kita kita kira-kira itu hanya mual kayak gitu ya. Ternyata guys ya, aduh, sampai di sana cancer guys ya. Kayak cancer ini memang sangat ngeri banget ya, dimana itu bisa menggerogoti tubuh kita, dan ini tuh kalau tidak ditangani dengan langsung, dengan cepat, bahaya banget gitu loh. Dan menghabiskan uang itu ya pasti ya, jelas ya. Tapi aku respectnya dengan dokter di Malaysia ini, dia menganjurkan tidak untuk rawat inap guys, sebab rawat inap ini kan terlalu mahal, apalagi itu hospital swasta gitu ya, dan pastinya mahal. Jadi dianjurkan untuk rawat jalan, sebab ini kondisinya masih berjalan, masih bisa aktivitas ya. Ini beda lagi loh kalau di sini disuruh ditarik rawat inap, dan itu pasti biaya akan membengkak gitu loh guys ya. Jadi aduh, sedih banget lah kalau mendengar cerita ini ya. Ya kenapa orang Indonesia itu ramai banget ya yang pengen ataupun berobat di Malaysia guys. Bukan hanya di Kepulauan Kepri aja guys, bahkan orang-orang Jawa, orang-orang di Pulau Jawa ini juga banyak juga gitu loh yang berobat di sana. Dan apalagi yang di Kalimantan, itu perbatasan dengan Sabah, Sarawak lah ya guys ya. Dan itu banyak sekali yang berobat di sana guys ya. Ini adalah salah satu hal yang menurut aku sih Indonesia harus lihat gitu loh, rakyatnya seperti ini gitu, bahwa dia ini kok banyak banget. Kita bahkan kemarin tuh ada salah satu video yang dimana itu Bapak Jokowi itu sedih banget, kenapa ini rakyatnya itu banyak banget yang berobat di sana, apa sih spesialnya di sana gitu ya. Dan kalau kita lihat yang dialami Mbak Yu ini itu, ya itu tadi guys ya, dengan satu canggihnya luar biasa ya, bahkan dokter-dokternya langsung tahu ini penyakitnya gitu loh guys ya, tidak ada bertele-tele ataupun ya lah, sedih lah kalau kita bercerita hal seperti itu ya guys ya, sebab ini tentang nyawa ya, tentang kesehatan gitu loh guys ya. Kalau dokter ini semakin bagus, of course lah ya, ini pasti kita akan berobat di dokter yang bagus. Kalau di Indonesia ini sudah bagus, buat apa kita pergi ke luar negeri gitu loh. Jadi lebih baik ini ditingkatkan lagi ya, hospital-hospital swasta, hospital-hospital negeri yang ada di Indonesia ini ditingkatkan lagi pelayanannya, dan alat-alatnya juga dipercanggih, apalagi yang di pelosok-pelosok ini ya, kasihan banget gitu loh guys ya, jauh dari perkotaan itu kan susah untuk mendapatkan perobatan yang begitu canggih gitu guys ya. Jadi semoga aja ini bisa menjadi inspirasi gitu loh guys ya. Oke guys, di sini ada salah satu komenan yang menarik guys ya. Sebab itu walaupun sudah dibangun rumah sakit baru di kota Pontianak oleh Presiden Jokowi, rakyat Indonesia dari Kalimantan lebih suka berobat di rumah sakit swasta di kota Kuching. Nah, seperti aku bilang tadi guys ya, Sarawak Malaysia karena fasilitasnya bagus dan kos perobatan juga murah dibanding berobat ke Jakarta. Satu lagi kelebihan berobat di kota Kuching ialah rakyat Indonesia boleh menggunakan mobil pribadi, dan ini memudahkan mereka pergi bersama keluarga sambil berobat. Boleh juga berwisata ke kota Kuching bersama keluarga. Perkhidmatan bus juga ada dikelolakan oleh perusahaan bus dari kota Kuching ke kota Pontianak dan sebaliknya setiap harinya guys ya. So ini memang salah satu apa ya guys ya, pengalaman gitu ya, bahwa memang kalau kita ke Kuching, Sarawak itu memang bisa menggunakan akomodasi mobil sendiri gitu. Kalau naik bus juga bisa. Sebab pengalaman aku waktu dari Kalimantan ke Kuching itu ada yang naik bus, nenek dengan cucunya. Aku tanya ini, ternyata dia datang ke Kuching itu untuk berobat guys. Jadi kalau diikutkan ya, dibandingkan pergi ke Jakarta yang spesialis itu kan lebih jauh ya, lebih jauh, dan itu ongkosnya juga pasti mahal gitu loh. Dan ini kalau dikira ongkosnya di Sarawak, di Kuching itu ternyata itu lebih murah guys ya. Jadi harus apa ya, kualitas ditingkatkan, harganya terjangkau juga gitu loh guys ya, agar para orang-orang rakyat ini lebih makmur lagi gitu guys ya. Oke, ini ada komenan menarik lagi guys ya. Ya, karena di Malaysia lebih murah, subsidi pemerintah Malaysia juga besar juga untuk disalurkan di kesehatan. Malaysia tuh semuanya disubsidi, makanya lebih terjangkau berobat ke Malaysia, termasuk tiket pesawat juga murah, diagnosisnya jelas. Sedangkan di Indonesia beda rumah sakit, beda terus diagnosisnya. Rumah sakit A bilang dioperasi, rumah sakit B bilang ini penyakit langka. Intinya kalau berobat di Malaysia, penyakitnya sudah jelas, pelayanannya profesional dan harganya terjangkau guys. Ini adalah salah satu bukti real guys ya. Ini yang komen juga warga Indonesia sendiri ya. Dan memang ini
di rumah sakit A bilang dioperasi, rumah sakit B bilang penyakit langka, dan itu lebih membingungkan lagi gitu loh guys ya. Jadi waduh payah banget ini ya. Yang intinya kita ini pengen berobat kan, pengen sembuh gitu ya, kita pengen tahu apa sih penyakit kita gitu loh guys ya. Jadi segera dilakukan tindakan gitu. Contohnya Mbak Yu tadi di sini dibilang asam lambung kan ya, di sana terus langsung tahu dokternya guys ya. Jadi kecanggihannya, mungkin pengalaman dokternya juga, jam terbangnya lebih tinggi. Apakah di sini cuma menerka-nerka? Kan bahaya banget guys ya. Ini sebab nyawa gitu loh cuy. Jadi semoga aja lebih ditingkatkan lagi lah ya kualitas untuk berobatan di Indonesia ini, sebab ya rakyat Indonesia memang ramai dan ini kepulauan guys ya, dan untuk pelosok-pelosok ini memang agak sulit dijangkau gitu loh. Jadi semoga aja pemerintah mengalokasikan dana ya, dana pemerintah ini dialokasikan di kesehatan seperti Malaysia tadi, disubsidi, diperbagus hospital-hospitalnya gitu loh guys ya. Sebab dengar cerita itu di Indonesia itu kebanyakannya di militer ya, uang ataupun dana itu yang paling banyak di militer, harapannya di kesehatan lah ya guys ya. Sebab ya itu tadi, rakyat ini ya semua rakyat lah pengen mendapatkan perubatan yang benar-benar bagus gitu loh guys ya, di negeri sendiri daripada kita harus keluar negeri gitu loh guys ya. Jadi apa pandangan kalian? Silahkan berikan komenan terbaik Anda guys ya. Jadi thank you yang sudah memberikan link ini bisa menjadi salah satu info ya untuk warga-warga sekitar, untuk teman-teman kita yang pengen berobat di Malaysia ternyata seperti ini, dan ada sewa rumah juga, kondominium ya, apartemen itu pun terjangkau. So semoga aja menjadi salah satu wawasan yang baru ya, informasi yang baru gitu loh untuk kita semuanya guys ya. Silahkan berikan komenan terbaik Anda guys ya. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace, love and respect from Indonesia. Bye bye.